Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dengan NIM L0212111041. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dokumen KAMDAL. AMDAL Rencana Pembangunan Industri Pupuk PT Petrokimia. Studi AMDAL. Studi AMDAL ini dilakukan sebelum kegiatan pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang dilaksanakan. Penyusunan studi AMDAL ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan. Hasil dari studi AMDAL ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang di Kabupaten Malang. Studi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat adanya perubahan lingkungan, geofisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat akibat adanya kegiatan pembangunan ini. Kajian analisis dampak lingkungan yang telah ditelaah meliputi kondisi lingkungan sebelum kegiatan pelaksanaan atau kondisi rona lingkungan awal dan perakiraan kondisi lingkungan setelah kegiatan dilaksanakan. Terus adapun pemrakarsa proyek, identitas penanggung jawab di AMDAL Rencana Pembangunan Agroindustri di Kabupaten Malang adalah nama Joko Parmono Siswono MSI. Alamat Jalan Perusahaan Raya nomor 20 Malang. Jabatan Direktur Utama. Penyusun kegiatan AMDAL Rencana Pembangunan Industri Pupuk di Kabupaten Malang adalah yang namanya Helmi Wahyu Saputra. Alamat Jalan Taman Borobudur Agung nomor 11. Jabatan Ketua Tim Penyusun AMDAL. Adapun rencana tahapan pembangunan ada 4 tahapan, yaitu yang pertama prakonstruksi. Prakonstruksi ini memiliki berbagai prakonstruksi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, survei dan investigasi. Kegiatan ini menimbulkan dampak keresahan masyarakat setempat. Dari keresahan yang timbul tersebut akan menimbulkan perubahan persepsi persepsi dan sifat masyarakat. Masyarakat yang berada di daerah pembangunan industri ini yaitu totalnya 15.510 jiwa. BPJS Kabupaten Malang 2018. Sosialisasi ke masyarakat. Setelah dilakukan survei dan investigasi, dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi yang mengundang tokoh masyarakat setempat, pemimpin daerah setempat, serta pihak yang berwenang lainnya. Terus pengadaan lahan. Lahan yang direncanakan untuk membangun agroindustri pupuk PT Petrokimia Malang awalnya berupa sawah dan tegalan. Dengan adanya rencana pembangunan menyebabkan adanya proses pembebasan lahan yang membuat lahan tersebut berubah menjadi area industri sehingga menyebabkan alih fungsi lahan seluas 30 hektar. Terus yang kedua, tahapan konstruksi. Tahapan konstruksi ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendukung kelancaran proses konstruksi pembangunan industri pupuk di Malang di Kabupaten Malang oleh industri PT Petrokimia Malang yang terdiri keperluan rekrutmen tenaga kerja ini terdiri dari beberapa ahli sedang dan tenaga kasar serta operator alat berat, tenaga konstruksi dan pengawas. Terus yang kedua, aktivitas base camp. Aktivitas base camp ini merupakan tempat kerja dan tempat tinggal tenaga kerja. Terus yang ketiga, mobilisasi tenaga kerja, bahan dan peralatan. Pada mobilisasi tenaga kerja, bahan dan peralatan dapat beroperasi menimbulkan peningkatan kadar debu dan peningkatan kebisingan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan mobilitas
material dan peralatan, mobilitas tenaga kerja untuk tenaga kerja 350 dan bahan peralatan yang digunakan akan sesuai dengan kebutuhan material, jumlah dan jenisnya berdasarkan jadwal dan rencana kerja yang telah dibuat. Terus persiapan lahan pada tahap proses. Pada tahap proses lahan, pada proses ini yaitu aktivitas pengalian tanah serta pemerataan tanah yang yang menimbulkan debu dan kebisingan yang mengakibatkan peningkatan kadar debu dan meningkatkan kebisingan. Terus yang ketiga yaitu tahap operasi. Tahap operasi ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 237 orang. Terus yang kedua, kegiatan transportasi bahan baku yang dilakukan oleh mitra kerja sama ataupun oleh PT Petrokimia Malang ini sendiri. Proses transportasi bahan kerja ini dilakukan untuk memastikan bahan baku yang akan digunakan pada industri dapat terkelola dengan baik. Yang ketiga, kegiatan produksi pupuk. Produksi pupuk yang dilakukan dengan menggunakan bahan baku seperti KCl, SA, urea, dan bahan cair seperti asam fosfat, asam sulfat, amoniak. Proses produksi yang menggunakan alat operasi yang menimbulkan dampak peningkatan kebisingan dan peningkatan debu. Terus yang keempat, pembangkitan listrik yang membutuhkan tenaga listrik. Meningkatkan proses akan lebih efektif dan efisien jika energi terpasok secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik, menjaga proses produktivitas dan stabil yang terjadi pemadaman. Terus yang kelima, proses pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Proses produksi yang dihasilkan oleh kegiatan industri pupuk ini meliputi padat, cair, dan gas. Padat tersapu oleh air serta residu bentuk cair dari kegiatan produksi yang dibuang menyebabkan penurunan fauna berupa biota air yang ada di sungai. Terus limbah gas menghasilkan proses produksi dapat mengganggu ekosistem di sekitar lingkungan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penurunan fauna. Terus fasilitas pelayanan umum. Fasilitas pelayanan umum ini berupa seperti masjid, toilet umum, poliklinik akan menghasilkan limbah domestik. Terus tahap pasca operasi. Tahap pasca operasi ini memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama, sosialisasi yang merupakan tahap yang perlu dilakukan antar pramakarsa dan masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya penghentian kegiatan proyek sehingga pihak pramakarsa dapat berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait penentuan penggunaan lahan pasca operasi. Terus pelepasan tenaga kerja. Pelepasan tenaga kerja ini disebabkan karena kegiatan industri pabrik telah selesai. Terus angka pengangguran peningkatan tentu berdampak pada keresahan masyarakat yang telah kelanjutan mata pencarian dan tenaga kerja pasca industri. Terus alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yaitu mengembalikan peruntukan lahan pasca operasi menjadi hal yang positif bagi masyarakat, yaitu kembalinya kegiatan mata pencarian masyarakat. Adapun komponen-komponennya terbagi tiga, yaitu komponen lingkungan sosial. Yang pertama, struktur penduduk berdasarkan kelompok umur. Terus yang kedua, mata pencaharian penduduk. Terus yang ketiga, jumlah kepadatan penduduk. Terus komponen lingkungan ekonomi ada tiga, yaitu produk domestik dan perkembangannya. Terus yang kedua, prasarana dan fasilitas umum. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangploso. Terus komponen lingkungan budaya ada dua, yaitu interaksi sosial dan
pranata sosial. Nah, adapun batasan wilayah studi ada 5, yaitu batasan proyek. Batasan proyek ini merupakan ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan pembangunan industri pupuk akan dilaksanakan tersebut kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan tahap pasca operasi. Yang kedua, batas ekologis merupakan ruang yang terjadinya sebaran dampak-dampak yang diperkirakan timbulnya dengan adanya rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang, mengikuti masing-masing media lingkungan di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan mengalami perubahan yang mendasar. Terus yang ketiga, batasan sosial yang merupakan ruang di sekitar rencana kegiatan pembangunan industri pupuk yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu sesuai dengan proses dan dinamika sosial. Yang keempat yaitu batas administratif. Ini merupakan wilayah administrasi yang mencakup batasan proyek, batasan ekologis, dan batasan sosial. Terus yang kelima, batas wilayah studi yang merupakan gabungan dari proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administratif. Batas wilayah studi ini terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Ngijo, Desa Ngenep, Desa Girimoyo, Desa Ampel Dento, dan Desa Kepuharjo. Baik, dalam PPT saya dapat dilihat koordinat batas proyek pada industri pupuk PT Petrokimia Malang. Terus adapun metode evaluasi dampak penting ada 6, yaitu yang pertama metode evaluasi serta holistik terhadap dampak lingkungan. Yang kedua, pengkajian terkaitan dan interaksi serta karakteristiknya. Yang ketiga yaitu pengajian terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang keempat, arahan pengelolaan lingkungan. Yang kelima, arahan pemantauan lingkungan. Serta yang keenam, lingkup pekerja dalam rangka mencapai sarana RPL. Adapun metode perakiraan besaran dampak dapat dilihat di sini ada beberapa metode yang digunakan. Terus adapun kriteria kepentingan dampak. Nah, kriteria kepentingan dampak ini ada beberapa. Adapun faktor penentunya yaitu yang pertama, jumlah manusia yang akan terkena dampak. Yang kedua, jumlah wilayah persebaran dampak. Yang ketiga, lama dan intensitas dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan yang lain yang terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Yang ketujuh, kriteria lain sesuai dengan perkembangan lingkungan, pengetahuan, dan teknologi. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.